Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sunardi. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi Proteus, di mana Proteus itu adalah simulasi. Maksudnya aplikasi yang bisa digunakan untuk simulasi pengganti praktikum dasar elektronika. Nah, di sana nanti kita akan membuktikan bagaimana Proteus itu bisa mensimulasikan atau bisa mencari tegangan pada rangkaian elektronika. Beberapa waktu dulu yang sudah pernah saya buat, yaitu secara teoritis, kali ini secara praktisi tetapi menggunakan simulasi, yaitu menggunakan software program aplikasi elektronika, di mana sebelum praktek bisa disimulasikan terlebih dahulu. Simulasi di situ benar, maka praktek nanti insya Allah juga benar. Nah, gunanya apa simulasi itu? Simulasi itu digunakan untuk mendemokan atau sebelum praktek kita merancang atau membuat atau merangkai secara software. Kalau di running jalan oke, maka praktek nanti sesuai dengan simulasi tersebut, maka hasilnya harus sama atau pendekatan. Ya. Coba kita cari atau kita buka aplikasi Proteus tersebut. Proteus. Iya sayang, ayah kerja dulu. Ya Dedek main sendiri dulu ya. Ayahnya kerja dulu. Iya sayang. Nah, ini tampilan dari Proteus, program yang mau kita gunakan. Ya, waktu kemarin kita gunakan secara teoritis yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, di mana setiap beban, tegangan-tegangan atau arus-arus bisa dicari secara teoritis. Nah, di sini aplikasi Proteus pengganti praktikum secara nyata. Di sini akan saya buktikan sama nggak sih secara teoritis itu bahwa di setiap rangkaian, setiap beban-beban itu tegangannya seperti ini, dan arus seperti ini. Nah, apabila rangkaian seri itu adalah membagi tegangan, maka sebaliknya di rangkaian paralel adalah pembagi arus. Kita buktikan. Kita cari komponen resistor atau kita panggil di sini resistor ya. Kita pakai yang 2 watt saja. Nilainya nanti kita rubah di lambar kerja di sini ya. Kita perbesar. Nah, anggap saja kita mempunyai rangkaian seri 3 biji resistor. Kita taruh suatu alat ukur yaitu ampere meter. Kita menggunakan tegangan DC nanti. Nah, nah, di mana rangkaian seri itu tadi yang saya sampaikan yaitu tegangan, maksudnya di setiap beban ini nanti yaitu membagi tegangan dari tegangan total.
kita panggil baterai, yaitu sumber tegangan, berarti kita pakai di komponen saja di sini. Baterai. Kita pakai baterai satu sel saja di sini. Nah, terus kita hubungkan panjang kabel wiring diagram itu nanti akan berpengaruh. Kalau tidak rapi maka tegangan akan berkurang nanti. Karena panjang kabel itu adalah akan menyebabkan suatu hambatan. Nah, R kita rubah, kita anggap saja kita pakai 5 ohm. R2 kita pakai 10 ohm. Dan R3 kita pakai 15 ohm. Ya. Terus ini DC ampere, maksudnya alat ukur ampere meter. Satu lagi kita akan membuktikan di sini adalah voltmeter, yaitu tegangan pada R1, tegangan pada R2, tegangan pada R3. Karena rangkaian seri ini adalah pembagi tegangan. Tegangan kita kasih 30 volt supaya lebih mudah cara penghitungannya dan mudah dipahami. Nah, panggil lagi alat ukur voltmeter. 2, 3. Aduh, kurang panjang. Kita blok dulu. Diperpanjang dikit. Ini juga tarik biar panjang. Masih kurang panjang. Seharusnya bisa ini. Tidak apa-apa ya, sambil kita mencari solusi seandainya ada suatu permasalahan seperti ini. Nah, karena teknik elektronika itu kita harus tahu permasalahan-permasalahan seperti ini. Bagaimana kita menganalisa kerusakan-kerusakan atau kesalahan-kesalahan pada skema rangkaian kita. Nah, intinya kita harus bisa membaca gambar. Di mana kita bisa membaca gambar, maka kita akan bisa menganalisa suatu rangkaian elektronika apapun itu. Karena gambar itu adalah ilmu dasar elektronika. Sebelum kita merakit, maka kita harus tahu gambar terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, sudah. Sebelum saya simulasikan,
sesuai dengan hukum Ohm, hukum dasar rangkaian listrik, di mana VT di sini, tegangan total di sini adalah 30 volt. Nah, karena rangkaian seri ini akan membagi tegangan di setiap beban-beban pada rangkaian tersebut, entah itu rangkaian seri atau paralel nantinya. Nah, maka 30 ini diperoleh atau dibagi R1, R2, dan R3. Maka di sini nanti adalah 5 volt atau berapa kira-kira? Sesuai dengan hukum Ohm, di sini R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, maka sama dengan adalah 5 ditambah 10 ditambah 15, maka sama dengan 30 ohm. Ini adalah R totalnya. Ya, di sini. Ini adalah R totalnya. Kita perbesar. Nah, nih ya. Ini R totalnya adalah 30 ohm, maka I-nya, I di sini secara seri I di sini adalah tetap berarti sama karena I karena IT karena IT I total I total I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, nanti kita buktikan semua di sini. Dan VT, V total, tegangan total, sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, bosan kenapa? Ya udah sebentar, ayah selesaiin ini dulu ya. Iya, nanti dibikinin pesawat ayah. Ini ayah lagi kerja sebentar ya. Kok males di rumah kan sama ayah. Ya udah nanti jalan-jalan sama ayah. Ya jangan sekarang. Udah tuh. Ya, main baut. Ya udah pipis nanti disiram ya. Disiram yang baik. Ya, airnya nyalain ya. Ya, maaf terganggu sebentar oleh anak saya Lintang Samudra. Nah, I total tadi sama dengan I1 sama dengan I2 yaitu I1, I2, I3. V total itu diperoleh dari ini kenapa ini? V1 maksudnya nih ya. V1 diperoleh dari V1, V2, V3. VR1, VR2, VR3. Kita buktikan secara teoritis terlebih dahulunya. I total I total sama dengan V per R, di mana V adalah 30 volt dibagi R totalnya adalah 30 volt. 30 ohm maksudnya ya. Sama dengan berarti adalah 1 ampere. Ya. Nah, I total di sini ya. Sudah ketahuan I totalnya. Atau I1, I2, I3 itu berarti sama. Karena sesuai dengan sifatnya rangkaian seri ini. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka berarti di sini adalah 1 ampere, 1 ampere, dan 1 ampere. Tetapi VT-nya ini yang berbeda nanti. Nah, V1 contohnya nih. V1. V1 berarti sama dengan
tegangan di R1, V sama dengan I kali R, maka I1 adalah 1 ampere, maksudnya I1 di sini lah biar nggak bingung ya. I R1 dikali R1. I R1 maksudnya arus yang ada di R1 ya. Sama dengan 1 dikali 5. Sama dengan berarti berapa? 5 volt. Nih. Terus IR2 diperoleh dari IR2 dikali R2 sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 volt. Nah, terus VR3 sama dengan, ini salah, nanti kita rubah nanti. Ya pakai obeng dong, dipancing, pokoknya dipancing kayak ikan tuh, obengnya di situ ambil. Nih, wow, dipancing dong, wow. Ya, diperbaikin, tuh diperbaiki tuh, diperbaiki obengnya, burnya diperbaiki. PR3 sama dengan, iya sayang, IR3 dikali R3 sama dengan 1 dikali, iya sayang, 1 dikali 15 sama dengan 15 volt. Sudah ketemu ya. VR1, VR2 ini diedit dulu, tadi salah, ini adalah VR. Nah, kita buktikan. VR1, VR2, iya jangan dong. VR3A. Ini sifat dari rangkaian seri. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Maka bisa dibuktikan VR1 ya. Ini adalah VR1 atau V1. VR1. Nih, VR1 sedangkan IR1 dikali R1 sama dengan 1 kali 5, 5 volt. VR2, IR2 kali R2 sama dengan 10 volt. VR3 sama dengan IR3 kali R3 sama dengan 1 kali 15 sama dengan 15 volt. Terbukti ya secara teoritisnya. 5 plus 10 plus 15, maka V totalnya adalah ini, 30 volt. Secara hukum Ohm bisa dicari juga. VT, nanti sayang. Iya. V total sama dengan I kali R sama dengan 1 kali 30. Maka ketemunya adalah 30 volt. Seandainya tegangan totalnya tidak diketahui. Nah, ini akan kelihatan. Ya, terbukti ya. Kita tinggal mensimulasikannya. Ini VT. V total. I total kali R total. 1 kali 30, maka 30 volt nih. Tegangan sumber utama adalah 30 volt. Ya nanti. 5 plus 10 plus 15. Ya. Jadi kita tinggal simulasinya. Terbukti nggak sih yang saya sampaikan secara teoritis dan praktisi itu harus sama? Ya nanti. Hati-hati ya. Maaf sebentar terganggu oleh anak saya ini. Awas nggak boleh dipegang itu. Ada stormnya. Wow, bagus sekali ya. Wow, lampu disco, 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 bagus sekali. Oh, Dede.
Halo, bagus sekali lampu diskonya. Iya. Nah, Ayah lanjut lagi ya, kerja ya. Maaf terganggu sebentar. Ah, I total 1 ampere. Di sini nanti pasti 1 ampere. V total 30 volt di sini. Nah, secara teoritis VR1, VR2, VR3 bisa dicari ini dengan hukum Ohm ya. 5 volt, 10 volt, 15 volt. Maka kita buktikan simulasi ya. Kita running di sini. Jeling. Oh, terbukti ya. Jadi nanti di saat praktek juga kita harus sama juga secara teoritis, secara simulasi dan secara praktisi. Jadi kita merakit beberapa resistor, dikasih tegangan dan dikasih dikasih alat ukur, maka alat ukur nanti akan menunjukkan ini 5 volt, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, 15 volt, 10 volt ya. Dengan sifat I total ini, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 kan, maka terbukti ini 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. I1, I2, I3. Dan VT ini ayahnya enggak, cara jelasinnya gini. V total adalah 3 full volt, maka VR1 5 volt, VR2 10 volt, VR3 15 volt. Terbukti ya apa yang saya sampaikan. Teori, simulasi, dan praktek. Praktek nanti kita jika ada waktu dan saya sempat nanti akan buktikan secara praktek juga. Pakai resistor sungguhan, pakai alat ukur sungguhan. Ya. Jadi terbukti ya. Oh, bagaimana Pak? 1 ampere cara membuktikan secara teoritis. Mudah sekali. Sangat mudah kita buktikan 1 ampere 1 ampere ini. Maka kita buktikan sesuai dengan rumus ohmnya ya. Maka IR1 sama dengan VR1 dibagi dengan R1 sama dengan sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1 ampere ya. Terus IR2 sama dengan VR2 dibagi dengan R2 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 ampere. Dan IR3 sama dengan VR3 dibagi R3 sama dengan 15 volt dibagi 15 ohm sama dengan 1 ampere. Nah, ini. Jadi secara teoritis kita bisa membuktikan, secara simulasi kita bisa membuktikan, secara praktisi pun kita juga harus membuktikan. Karena teknik ilmu teknik kita harus bisa secara teoritis dan bisa secara praktisinya. Nah, seperti ini contohnya. Secara hitung-hitungan pendalaman materinya kita bisa, secara praktisinya simulasinya kita juga bisa. Itulah teknik. Kedua-duanya kita harus menguasai. Nah, kiranya ini dulu yang saya sampaikan, yang saya bagi pengetahuan yang sangat sederhana ini, tetapi semoga bermanfaat bagi adik-adik, kawan-kawan, atau kawan-kawan teknisi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya teknisi elektronika Indonesia. Salam buat kawan-kawan semuanya, sukses selalu dan sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.